Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam semuanya. Selamat malam, Bila. Oke, baik, pada malam kesempatan kali ini saya sebagai moderator, langsung saja saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Maaf. Belum? Maaf. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Sudah. Oke, baik. Pada hari keempat ini, kita akan membahas tentang teroris sangat menakutkan. Nah, apa sih itu teroris? Terorisme adalah suatu tindakan yang melibatkan unsur kekerasan sehingga menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia dan melanggar hukum pidana dengan bentuk mengintimidasi atau menekankan suatu pemerintahan, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya untuk memaksakan tujuan sosial politik seperti pertentangan agama, ideologi, dan etis, kesenjangan ekonomi, dan perbedaan pandangan politik. Nah, jenis-jenis terorisme ini terbagi menjadi 4, yaitu terorisme irasional, kriminal terorisme, politik terorisme, dan terorisme negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang terorisme irasional. Nah, terorisme irasional ini adalah teror yang motifnya atau tujuannya itu bisa dikatakan tak masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya salvation atau pengorbanan diri, dan madness atau kegilaan. Pengorbanan diri ini kerap menjadikan para pelaku teror melakukan aksi ekstrim berupa bom bunuh diri. Selanjutnya yang kedua yaitu kriminal terorisme. Kriminal terorisme ini adalah teror yang dilatar belakangi oleh motif atau tujuan yang berdasarkan kepentingan kelompok agama atau kepercayaan tertentu. Dapat dikategorikan ke dalam jenis ini, termasuk kegiatan kelompok dengan motif balas dendam. Dan yang ketiga yaitu politik terorisme. Nah, teror ini adalah bermotifkan politik. Batasan mengenai politik terorisme ini sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan. Contohnya, seorang figur Yasser Arafat bagi masyarakat Israel adalah seorang tokoh teroris yang harus dieksekusi. Tetapi bagi bangsa Palestina, dia adalah seorang freedom fighter. Begitu pula sebaliknya dengan founding father negara Israel yang pada waktu itu dicap sebagai teroris. Setelah Israel merdeka, mereka dianggap sebagai pahlawan bangsa dan dihormati. Selanjutnya yang terakhir yaitu terorisme negara. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan serta ancaman lainnya banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk penegakan hukum, teror oleh penguasa negara. Misalnya penculikan aktivis. Teror oleh negara bisa terjadi dengan kebijakan ekonomi yang dibuatnya, terorisme yang dilakukan oleh negara atau aparat yang dilakukan dan atas nama kekuasaan, stabilitas politik, dan kepentingan ekonomi elit. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Trifosa. Oke, baik. Saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Tindakan terorisme dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah separatisme. Apa itu separatisme? Motivasi gerakan untuk mendapatkan ekstensi kelompok melalui pengakuan kemerdekaan, ekonomi politik, kedaulatan, atau kebebasan beragama. Kategori ini dapat timbul dari nasionalisme dan etnosentrisme pelaku.
Yang kedua adalah etnosentrisme. Motivasi gerakan berlandasan kepercayaan, keyakinan, serta karakteristik sosial khusus yang mempererat kelompok tersebut sehingga terdapat penggolongan derajat suatu ras. Penggolongan ini membuat orang atau kelompok yang memiliki ras atas semena-mena dengan kelompok ras yang lebih rendah. Sedangkan yang ketiga, revolusioner. Motivasi ini merupakan dedikasi untuk melakukan perubahan atau menggulingkan pemerintah dengan politik atau struktur sosial yang baru. Gerakan ini identik dengan idealisme dan politik komunisme. Sertakan yang terakhir, nasionalisme. Motivasi ini merupakan kesetiaan dan loyalitas terhadap suatu negara atau paham nasional tertentu. Paham tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kesatuan budaya kelompok sehingga bermaksud untuk membentuk suatu pemerintahan baru atau lepas dari suatu kedaulatan untuk bergabung dengan pemerintahan yang memiliki pandangan atau paham nasional yang sama. Next. Bentuk tindakan terorisme. Yang pertama adalah peledakan bom, yang kedua adalah pembunuhan, yang ketiga penghadangan, yang keempat penculikan, yang kelima perampokan, yang keenam serangan bersenjata, dan yang terakhir penyerangan. Penjelasannya, peledakan bom. Pengeboman adalah taktik yang paling umum digunakan untuk kelompok teroris dan merupakan aksi teror yang paling populer dilakukan karena selain mempunyai nilai mengagetkan atau shock value, aksi ini lebih cepat mendapat respon karena korbannya relatif lebih banyak. Pembunuhan, bentuk aksi teroris yang tertua, yang kedua kan tertua nih. Yang tertua dan masih digunakan hingga saat ini dengan model pembunuhan yang sering digunakan yaitu pembunuhan terpilih atau seleksi, yaitu tindakan serangan terhadap target atau sasaran yang dipilih atau pembunuhan. Yang ketiga, penghadangan. Aksi terorisme juga sering menggunakan taktik penghadangan, di mana penghadangan tersebut biasanya telah dipersiapkan terlebih dahulu secara matang oleh para teroris dengan melakukan berbagai latihan-latihan terlebih dahulu, serta perencanaan medan dan waktu. Next. Yang keempat adalah penculikan. Penculikan adalah salah satu tindakan terorisme yang paling sulit dilaksanakan, tetapi bila penculikan tersebut berhasil, maka mereka akan mendapatkan uang untuk pendanaan teroris atau melepaskan teman-teman seperjuangan yang dipenjara serta mendapatkan publisitas untuk jangka panjang. Yang kelima adalah perampokan. Taktik perampokan biasanya dilakukan oleh teroris untuk mendapatkan dana dalam membiayai operasionalnya. Teroris melakukan perampokan bank, toko perhiasan, atau tempat lainnya. Karena kegiatan terorisme sesungguhnya memiliki biaya yang sangat mahal. Sedangkan yang terakhir, penyerangan. Aksi teroris juga sering menggunakan taktik penghadangan, di mana penghadangan tersebut biasanya telah dipersiapkan terlebih dahulu secara matang oleh para teroris yang melakukan berbagai latihan-latihan terlebih dahulu, serta perencanaan medan waktu. Next. Mungkin dapat saya, ini masih lanjut. Serangan bersenjata. Serangan bersenjata oleh teroris telah meningkat menjadi sesuatu aksi yang mematikan dalam beberapa tahun belakang ini. Teroris Sikh di India dalam sejumlah kemudian melakukan penghentian bus yang berisi penumpang, kemudian menembak sekaligus membunuh seluruh penumpang yang beragama Hindu yang berada di bus tersebut dengan menggunakan senapan mesin yang menewaskan sejumlah korban, yaitu anak-anak, wanita, dan orang tua seluruhnya. Mungkin ini bisa dilanjutkan oleh Renal. Faktor penyebab tindakan terorisme. Next. Kesukuan, nasionalisme, dan separatisme. Tindak teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis atau suku pada suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri. Menebar teror akhirnya digunakan pula sebagai satu cara untuk mencapai tujuan atau alat perjuangan. Sasarannya yaitu etnis atau bangsa lain yang sedang diperangi. Bom-bom yang dipasang di keramaian atau tempat umum lain menjadi contoh paling sering. Aksi teror semacam ini bersifat acak. Korban yang jatuh pun bisa siapa saja. Next.
kemiskinan, kesenjangan, serta globalisasi. Kemiskinan dan kesenjangan ternyata menjadi masalah sosial yang mampu memantik terorisme. Kemiskinan memiliki potensi lebih tinggi bagi munculnya terorisme. Dengan terjadinya kesenjangan dan kemiskinan dapat menimbulkan terorisme. Ini timbul karena merasa tidak adanya keadilan dalam kehidupan. Next. Non-demokrasi. Negara non-demokrasi juga disinyalir sebagai tempat tumbuh sumbernya terorisme. Di negara demokratis, semua warga negara memiliki kesempatan untuk menyalurkan semua pandangan politiknya. Iklim demokratif menjadikan rakyat sebagai representasi kekuasaan tertinggi dalam pengaturan negara. Artinya, rakyat merasa dilibatkan dalam pengelolaan negara. Hal serupa tentu tidak terjadi di negara non-demokratif. Selain tidak memberikan kesempatan partisipasi masyarakat, penguasa non-demokratis sangat mungkin juga melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Keterbatasan ini menjadi kultur subur bagi tumbuhnya awal mula kegiatan terorisme. Oke, next, Kak. Pelanggaran harkat kemanusiaan. Aksi teror akan muncul jika ada diskriminatif antar etnis atau kelompok dalam masyarakat. Ini terjadi saat satu kelompok diperlakukan tidak sama hanya karena warna kulit, agama, atau lainnya. Kelompok yang direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui, dan diperlakukan sama dengan yang lain. Atmosfer seperti ini akan mendorong berkembang biaknya teror. Lanjut, Kak. Radikalisme ekstremisme agama. Butir ini nampaknya tidak asing lagi. Peristiwa teror yang terjadi di Indonesia banyak terhubung dengan sebab ini. Radikalisme agama menjadi penyebab unik karena motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata. Beda dengan kemiskinan atau perlakuan diskriminatif yang mudah diamati. Radikalisme agama sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya. Kesalahan dalam pemahaman jihad menjadikan teroris mengatasi namakan jihad dalam tindakan terorisme. Ini jelas sudah salah satu pemahaman jihad karena mereka menganggap jihad adalah berperang. Oke, Kak. Selanjutnya bisa dilanjut sama Kak Nisra Turoh. Baik, terima kasih Reno. Iya, sama-sama. Rasa putus asa dan tidak berdaya. Kondisi psikologis ini sangat rawan untuk diprovokasi karena orang yang merasa terabaikan dalam lingkungan masyarakat, menderita secara sosial, ekonomi, dan merasa diperlakukan tidak adil secara politis akan dengan mudah diberikan sugesti untuk meluapkan kemarahan dengan cara kekerasan untuk memperoleh perhatian dari masyarakat sekeliling maupun pemerintah yang berkuasa. Oke, next. Terorisme yang terjadi di Indonesia. Oke, next. Pertama, bom Tamrin. Setidaknya terdapat 6 ledakan yang baku tembak antara teroris dan polisi di kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016. Ledakan terjadi di dua tempat, yaitu di halaman parkir Menara Cakrawala dan di pos polisi di gedung tersebut. 8 orang dinyatakan tewas dan yang terdiri dari 4 pelaku dan 4 warga sipil. Sementara 24 lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. Oke, next. Oke. Next. Oke. Kedua ada tragedi Makro Brimob.
pada Selasa malam 8 Mei 2018 terjadi kericuan antara narapidana teroris atau Napiter dengan polisi di rutan Mako Brimob Kepala 2 Depok, Jawa Barat. Ada 50 polisi dibunuh secara sadis oleh Napiter. Mereka yakni Bribda Wahyu Catur Pamungkas, Bribda Syukron Fahdi Indensos, Ibda Puji, Bribka Deni Setiadi, dan Bribtu Fandi. Kemudian satu napi juga tewas dalam peristiwa itu. Peristiwa itu juga disertai penyanderaan terhadap satu anggota polisi atas nama Bribka Irwan Sarjana. Butuh waktu 36 jam polisi membebaskan sandera hingga akhirnya para napi teroris yang berjumlah 155 menyerah tanpa syarat. Oke, next. Ketiga ada bom Molotov di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Tepatnya pada 13 November sekitar pukul 10:10 WITA. Ia diledakkan bom Molotov di depan gereja Oikumene di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 1 orang meninggal dan 4 orang anak mengalami luka-luka bakar di sekujur tubuhnya. Akibat peristiwa itu, beberapa jam setelahnya pada 14 November 2016, sebuah bom Molotov meledak di Vihara Budi Dharma, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka dalam peristiwanya. Terjadi sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dini hari karena saat kejadian tidak ada kegiatan di vihara tersebut. Oke, next. Keempat adalah bom Terminal Bus Kampung Melayu. Setidaknya pada 2 ledakan terjadi di sekitar Terminal Bus Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Rabu malam 24 Mei 2017. Ledakan pertama terjadi sebelum pukul 21:00 waktu Indonesia Barat. Sementara ledakan kedua terjadi tepat pukul 21:00 waktu Indonesia Barat, dengan jarak sekitar 10 meter dari lokasi pertama. Ledakan itu menewaskan setidaknya 5 orang dan 10 orang lainnya luka-luka. Korban tewas juga termasuk 3 anggota polisi yang sedang menjaga pegawai obor menyambut bulan Ramadan pada malam itu. Sementara 2 orang lainnya adalah pelaku bom bunuh diri. Oke, next. Kelima ada bom Mapolresta Solo. Tepatnya pada Selasa 5 Juli 2016 terjadi serangan bom bunuh diri di halaman Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Akibatnya seorang anggota polisi mengalami luka ringan karena mencegah pelaku memaksa masuk. Ledakan itu terjadi hanya 1 hari sebelum Idul Fitri yang jatuh pada Rabu 6 Juli 2016. Oke, next. Oke, bisa di next. Indeks dampak terorisme di 10 negara kawasan Asia Pasifik pada tahun 2021. Pertama ada Taiwan, ini bisa dikatakan 0, sedangkan Vietnam yang kedua, ketiga ada Jepang, keempat Tiongkok, kelima Malaysia, keenam Australia, ketujuh ada Selandia Baru, ke-8 ada Indonesia, ke-9 Thailand, dan 10 Filipina. Namun dapat dilihat Indonesia masuk ke 3 besar dengan dampak terorisme terbanyak. Oke, next. Cara mengatasi tingkat terorisme di Indonesia. Pertama adalah memperkenalkan serta memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Kedua, meminimalisir kesenjangan sosial. Ketiga adalah menyaring informasi yang didapatkan. Keempat, ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Kelima, ada menjaga persatuan dan kesatuan. Keenam, mendukung aksi perdamaian. Ke-8, berperan aktif dalam melaporkan terorisme. Ke-9, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Next. Oke, cara pencegahan ini harus diketahui dan dilakukan oleh siapapun, terlebih generasi muda yang merupakan ujung tombak penerus bangsa di masa depan. Apalagi mengingat generasi muda masih mudah terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman baru yang biasanya muncul di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka rentan terpancing untuk terpengaruh dalamnya. Sedemikian sehingga mudah tertanam di pikirannya untuk mengikuti pemahaman-pemahaman radikal yang memicu untuk tindak kekerasan dan konflik. Oleh karena itu, upaya pencegahan juga harus lebih ditekankan dan dilakukan kepada para generasi muda yang merupakan ujung tombak penerus bangsa di masa depan. Oke, next. Mungkin cukup sekian pada malam hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas partisipannya teman-teman. Berikut di sini saya ingin membahas mengenai sebentar. Saya ingin memberi menurut kalian sebentar. Wait, aku belum kebuka. Sebentar ya. Siap, Zil. Kai, Nah, saya ingin bertanya kepada kalian bertiga, Trifosa, Nisa, dan Renol. Nah, menurut kalian itu, coba sih jelaskan apakah di suatu negara ada tindakan terorisme? Kalau dari saya sendiri itu ada, termasuk di Indonesia. Karena baru-baru ini di Bandung ya tepatnya ya, ada terorisme yang apa namanya? Ya, maksud saya ada baru-baru ini terjadi bom bunuh diri yang dilakukan di kantor polisi yang ada letaknya di Kota Bandung ya waktu itu. Tapi aku kurang mengikuti kronologisnya, jadi kurang tahu. Tapi intinya itu baru-baru aja sih, yang bulan lalu kalau nggak salah ya. Itu aja sih kalau dari saya. Dan juga ya kayak bom-bom tempat ibadah gitu. Berarti sebelum kita ke sini, apakah kejadiannya udah terjadi atau pas kita masih di Surabaya? Pas masih di Surabaya. Oh, Ya. baik. Terima kasih Trifosa. Sama-sama. Renol atau Nisa? Menurut kalian apakah itu terorisme? oke, baik, terima kasih Fazila. Terorisme ya, apakah terjadi di negara Indonesia? Ada juga kejadian terorisme kemarin. Terorisme yang kita bahas itu kan yang kayak di Brimob tadi, yang di Brimob, yang di Samarinda juga kejadian gitu, yang bom bunuh diri gitu. Itu setiap negara pasti ada, cuman Indonesia mungkin rentang sampai 3 yang angkanya, ketiga dari yang paling gede mengalami terorisme. Itu pasti gara-gara ya kurangnya pemahaman agama gitu, salahnya kaprah soal agama. Mungkin itu dari saya pribadi tentang terorisme yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Nisa. Selanjutnya Renol, menurut pendapat kamu, apakah di suatu negara ada tindakan terorisme? Renol, apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak? Bisa Oh, diulangi baik. Kak? Oke, jelaskan menurut kamu apakah di suatu negara ada tindakan terorisme? Apakah sudah jelas? Putus-putus Kak, soalnya di jalan nih. Baik-baik, mungkin koneksi internet kamu kurang baik. Iya Kak. Jelaskan menurut kamu, apakah di suatu negara ada tindakan terorisme? Menurut saya pribadi ya, Ya, menurut pribadi ya kamu. pernah dengar sih, tapi kayaknya yang baru Kakak bahas sendiri tadi sih bom Tamrin gitu. Apa, Habis suara kamu nggak masuk? ya menurut yang saya tahu sih cuman yang terorisme yang di bom Tamrin itu ya sih, di mana tuh ya? Pernah dengar. Habis itu nggak pernah dengar sudah berita tentang teroris, khususnya di Indonesia. Mungkin ada tapi saya nggak tahu gitu. Itu aja sih Kak yang saya tahu. Oke, baik. Terima kasih, Renol. Baik, untuk pembahasan yang kedua, yaitu saya ingin menanyakan juga kepada kalian. Nah, cara pencegahan dan penanggulangan terorisme menurut kalian itu seperti apa sih? Oke,
dari saya pribadi ya, itu kayak masih cara mencegah terorisme itu pastinya adanya sosialisasi pada kaum muda. Kayak yang kita bahas tadi kan tentang kayak kaum muda itu kan ujung tombak dari sebuah bangsa ya. Jadi harus sih kita kayak sosialisasikan tentang apa sih itu radikalisme, apa sih itu terorisme. Ada mereka biar mereka tuh nggak salah kaprah, salah paham gitu tentang radikalisme sama terorisme. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Nisa. Selanjutnya Trifosa atau Reno? Baik, kalau saya sendiri menangkal paham-paham masuk dari luar. Biasanya kan terorisme itu kebanyakan tuh datangnya dari luar gitu kan. Kayak orang-orang luar itu termasuknya ya pokoknya orang luar yang masuk ke Indonesia ingin mencuci otak atau ingin memasukkan paham-paham lain, terlebih untuk yang seperti yang Nisa katakan tadi, untuk anak-anak muda, pasti yang mereka incar pertama itu adalah anak-anak muda, karena suatu negara itu tuh kalau mau hancurkan suatu negara itu lewat anak mudanya dulu. Nah, setelah itu baru anak mudanya sudah mulai memberontak, ya pasti suatu negara akan runtuh kan. Nah, jadi menurut saya, kalau dari saya itu ya menangkal paham-paham dari luar, yang dari luar negeri, dari manapun yang mereka masuk. Nah, itu seperti itu diamankan atau kayak langsung ditindak gitu loh, kayak dicegah jangan masuk gitu ya. Karena dari situlah munculnya paham-paham lain gitu kalau dari saya ya. Makasih ya. Baik, terima kasih Trifosa. Reno? Ya Kak. Menurut kamu cara pencegahan dan penanggulangan terorisme itu seperti apa sih, khususnya untuk di Indonesia? Ya menurut saya sih ya benar dari kakak-kakak yang sebelumnya masuk berikan pemahaman terhadap anak-anak muda. Cara yang efektif sih menurut saya kayak tentara atau polisi gitu kan setiap hari Senin tuh lakukan upacara, jadi pembina upacara, terus nyampaikan ini tentang bahaya terorisme, terus cara mencegahnya gimana gitu aja sih Kak. Menurut kamu sama pendapatnya Renol dan Nisa sama ya, Ya, mensosialisasikan terorisme kepada khususnya anak-anak muda. iya. Oke, kita lanjut saja pembahasan kita mengenai storytelling yang kedua, yaitu menggunakan bahasa Inggris. Langsung saja saya akan share screen. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good night everyone. Good night to Jila. Okay guys, we will discuss about storytelling day 4. So can I share screen? Guys, can you see my... Can you see my screen, guys? Yes, I see. Yes, I see Gila. Okay, thank you. Okay, so tonight we will discuss about terrorists, very scary. What is terrorism? Terrorism is an action that involves element of violence so as to cause harmful effect to human life and violate a criminal law in the form of intimidation or pressuring a government. Civil social are part of it to impose social politic objectives such as religious ideology and ethnic conflicts, economy, district,
and different politic views. Types terrorism. The types of terrorism for number 1 is terrorism irrational. Number 2, criminal terrorism. Number 3, politic terrorism. Sorry guys. Number 4, terrorism religion. Terrorism irrational is terror whose motivation or goals can be cited to make, which can be category in this category, for example, salvation, sacrifice, and mandates. This sacrifice often cause terrorists to take extreme action in the form of such bombings. Number 2, terrorist is motivated by motivar or goals based on the interests of certain religions or belief groups that can be categorized into this type, including group activity with the motive of revenge. Number 3, terrorist politic. Terrorist is politic motivated. There is not a standard international agreement on political terrorism. Example, figure Yasser Arafat for the Israel people is a terrorist figure how must be excited, but for the Palestina people he is a freedom fighter, and vice versa with the founding father of the state of Israel, who at the time were labeled as terrorists after Israel independence that were considered national hero and respect. Statement terrorism. State terrorism. State violence against a citizen is full of intimidation and various abuse and other threats carried out by state actors, include law enforced terrors by state authorities. For example, kidnapping activities. Terrorists by the state can occur with the economy police. It makes terrorists carried out by the state or its apparatus in court out in the name of power, political stability, and the economic interests of the elite. So acts of the terrorist are divided into several types. Several separatism moving motivation to gain a group extension throughout regulation of independent political autonomy, sovereignty, or freedom of religion. This category can arise from national and autonomous of actor. Number 2, ethnocentrism. Moment motivation is based on belief and special social characteristic that bind the group together so that there is a danger of classification of a race. This classification makes people or group who have an upper race arbitrary with lower racial group. Number 3, nationalism. This motivation is loyalty to a country or a certain national ideology. This understanding cannot be spirit from the culture unity of the group. So it intends to form a new government to be spirit from a suffrage to join a government that has the same national view or understanding. So number 4, revolutionary. This motivation is a dedication to change or overthrow the government with a new political and social structure. This moment is synonymous with idealism and communication politics. Maybe Trifosa.
Okay, now it's my turn. Form of acts of terrorists. 1. Bomb explosion. 2. Murder. 3. Interception. 4. Kidnapping. 5. Robbery. 6. Armed assault. 7. What is it? Penyerangan. Apa itu penyerangan? Okay. Explosion bomb. Bombing are the most common tactic used by terrorist groups and are the most popular acts of terror carried out because apart from having a shock value, this action gets acute responses because there are relatively more victims. Murder. The oldest form of terrorist action and is still used today with the modern model that is often used, namely selected or selective killing, namely the act of attacking the target or selected target or killing. Interception. Acts of terrorists also often use the deterrence tactic, where the ambush is usually prepared in advance by the terrorists by carrying out various exercises in advance, as well as theory and the planning. Okay, next. Kidnapping. Kidnapping is one of the most difficult acts of terrorists to carry out, but if the kidnapping is successful, then there will get money from terrorists financing or releasing comrades who are in prison and get long-term publicity. Robbery. The usual robbery tactic is carried out by terrorists to seek to finance their operation. Terrorists commit a bank robbery, jewelry, or other place because terrorist activity have a very expensive cost. Attack of terrorists also often use deterrence tactic, where the ambush is usually prepared in advance by the terrorists by carrying out various exist in advance as well as terrain and the planning. Okay, next. Armed assault. Aku kenapa bahasa Indonesia, bahasa Inggris tuh? Factor causing acts of terrorism. Okay, next. Tribal, nationalists, and separatists. These acts of terrorism occurred in an area that was hit by inter-ethnic or ethnic conflict in a national that went to become independent. Spreading terrorism is finally used as a way to achieve goals or means of strongly the target is ethnicity or other nation that are being forced. Bomb planes in crown or other public planes are the most frequent explains terror acts of the king or kingdom. The victim can be anyone.
Okay, next. Poverty gap and globalization and globalization. Poverty and inequality turn out to be social problems that can trigger terrorists. Poverty has a higher potential for the emergency of terrorists. With the occurrence of inequality and poverty can lead to terrorists. The areas because they feel there is not justice in life. Okay, next. No democratic countries also suspected as place where terrorists thrive. In a democratic country, all citizens have the opportunity to express all their political view, and democratic climate make the people the highness representative of power instead administration, meaning that the people feel involved in managing the country. Something similar certainly does not happen in no democratic country. In addition to not provide rules are very likely to take action against their people. This limitation become a reptile culture from the growth of the beginning of terrorist activities. Okay, next. Religions, extremist, radicalism. This point seems familiar. The terror incident that occurred in Indonesia have a lot to do with this cause. Religious radical is a unique cause because the underlying motive are sometimes unreal. In contrast to poverty or discriminatory treatment that is easy to absorb, religious radical is poorly gone by the world view of these adherents. Mistake in understanding jihad make terrorists act in the name of jihad in acts of terrorism. This is clearly a wrong understanding of jihad because they think jihad is fighting. Okay, next. Feeling of the desperate and powerlessness. This physiological condition is very prone to being provoked because people who feel neglected in the community suffer socio-economically and feel trapped unfairly politically with easily give suggestion to express anger by means of violence to get the attention of the surrounding communication and the ruling government. Okay, next. Okay, Nisa, can you reading? Nisa. Okay, thank you, Trivosa.
terrorism happened in the Indonesia. Okay, next. Next, Nur Fazila mungkin bisa di next. Can you next slide? Okay, one, the Tamrin bomb. Where at the last week, ex-police and the exchange of the between terrorists and police in the MH Tamrin area, Central Jakarta on January 140 200 to 2000 060, the explosives occurred in two places, namely in the Cakrawala Tower parking lot and the police post in the front of the building. People were declared dead, consisting of 4 perpetrators and 4 civilians, while the 25 others were injured in the attack. Okay, next. The Mako Brimob tragedy. On Thursday night, May 2003, there was a rout between terrorists, conspiracy Peter, and the police at the Mobile Bridge, Deposition Center, Kelapa II Depok, West Java. Policemen were statistically killed by the napiters, namely Bribda Wahyu Catur Pamungkas, Bribda Syukron Ahmad Fadli Indensos, Ibda Rospuji, Bribka Denis Tiaji, and Bribtu Fadi. Later on, the inmate also died in the incident. The incident was also accompanied by the hostage taking of the police officers on behalf of Bribka Iwan Bakhelor. It took the police 36 hours to free the hostage until finally the 250 terrorist convicts surrendered unconditionally. Okay, next. Molotov cocktail in East Kalimantan and West Kalimantan. On November 30 at around 10 Wita, at Molotov cocktail exploit in the front of the occupant Church Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda City at Kalimantan. On person died and 4 children suffered burns out of their thighs, bodies, and a result of the incident. A few hours later, on November 2016, a Molotov cocktail exploded at the building Dharma Temple, Singkawang City, West Java. Luckily, there were no fatality or injury in the inside that occurred around 2:30 p.m. in the morning because there was no activity at the monastery at the time of the incident. Okay, next. Next, Nur Fazila. Can you next? Oh, okay. 4 is bombing the Kampung Melayu bus terminal. At last, 2 explosions occurred around the Kampung Melayu bus terminal at Jakarta on Wednesday, everything May 24, 2070. The first explosion occurred before 21 YIB, will the second explosion occur at the exactly 220 WIB, about 10 meters from the location. First, the explosion killed at the 5 people and injured 10 others. The victim would also include their police officers who were guarding the
South area, really welcoming the month of Ramadan that night. The other two were Saudi bombers. Okay, next. 5 is Solo Police headquarters bomb. The to be priced on that Thursday, 5 July 2060, there was a scout bombing in the country of the Solo Police headquarters, Central Java, as the result, a police officer suffered minor injury because the prevented perpetrator from the forcing his way in. The explosion occurred just one day before Idul Fitri, which fell on Wednesday, July 6, 2060. Okay, next. Index of the impact of the terrorism in 10 countries in the Asia Pacific region in the 2021. Filipina is 1, Thailand is 2, Indonesia is 3, Selandia Baru is 4, Australia is 5, Malaysia is 6, Tiongkok is 7, and Japan is 9, Japan is 8, and Vietnam is 9, and Taiwan is 10. However, it can be seen that Indonesia is the top 3 with the most impact to terrorism. Okay. Next person, how to overcome the level of the terrorism in Indonesia. 1 is introducing and understanding science properly and correctly. 2 is minimizing social groups. And 3 is filtering the information obtained. 4 is activity participant in the prompting radicalism and the terrorism. 5 is the mindly unity and the answers. 6 is support based and action. 8 is play an active role in reporting terrorism. 9 is the increasing understanding of the living together. Okay, next. This method of the profession must now be carried on by one, especially the younger generation who are the spearheads of the nation's successor in the future, especially considering that the younger generation is still easily influenced by the new understanding that usually as well the emergency in the midst of the society, so that they are prone to the being influenced by it, so that it is a sign to instill in the hit mind to follow radical understanding that they can together not police and the conflict. Therefore, private efforts must also be more appealing and carry out the younger generation who are the spare set of the nation successor in the future. Okay, next. Okay, thank you for the presentation tonight. I will be to Fazila moderator. Okay, thank you Nisa for your discuss about terrorism. Okay, guys, can I ask you all two questions? So, question number 1. Explain in your opinion what there are acts of terrorists in a country. Okay. Fazila. Yes, especially in Indonesia itself, terrorism often occurs at the last
5 incident at Indonesia itself is the third country with the highest act of the terrorism. Okay, thank you. It's my attention. Okay, thank you, Nisa. Trifosa? Okay, my opinion that terrorists just happened. It has place last December, and at the time it happened in the city of of Bandung, West Java. It happened at the police station on Monday morning, and it has also happened at place of worship. Okay, thank you. Okay, thank you, guys. Question number 2, the last question for discuss tonight. Private and country terrorism. Okay. The private terrorism in the provide understanding and the outers, especially to the younger generation of the Indonesian nation, so that later the younger generation will to know not be easily influenced by the understanding from the outside. Okay, maybe this my attention. Thank you. Okay, kok sudah tuh? Okay, I think the need to be careful with immigrant who enter the country. It's also possible from this migrant to enter Indonesia and provide other idea the Cairn Bride was citizen of the country, and usually this newcomer also give the other idea to young Indonesian because they know that if you want to destroy a country, you need to attack it first. It's your youth, and it's in the nation that the country will be destroyed. Three, from there is a need from socialization about the danger terrorists of a country. Okay, that's all from me. Okay. Thank you, guys, for your tonight discuss for the scary of terrorism. Maybe that's enough for discuss tonight. Thank you for your attention. See you to last see you last day. Bye bye, guys. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi Bye wabarakatuh. bye. Bye. See you guys. See you.